Taktik! Taktik! Jangan main sendiri. Kevin, oper bola! Sisa beberapa detik. Aku gimana oper bola? Aku kan pemain terbaik di negara ini. Tentu aja harus aku yang eksekusi. Ada yang kosong. Cepat oper. Oper bolanya. Coach! Orangnya udah tumbang, cepat sini, coach! Kenapa kamu nggak ikutin taktik dari pelatih? Gara-gara kamu keras kepala, tim kita jadi kalah. Semuanya salah kamu. Kevin, top skor negara Barley, keras kepala sekali sampai bikin coach meninggal karena emosi. Akhirnya umumin pensiun. Pertandingan antara tim elang dan tim petir udah masuk detik-detik akhir. Tim petir masih sangat ganas. Sepanjang pertandingan bikin tim elang gak bisa melawan. Gak nyangka, aku selama ini jadi pelatih di tim nasional. Sekarang malah di tempat begini, kalah sampai gak bisa ngelawan. Pasti lawannya jago. Selamat buat tim petir yang jadi juara di Piala Pemuda Provinsi Jaya. Bagus! Boleh juga, kalau posisi 1 dan 5 mau pick and roll, nomor 5. Bahkan tukang mabuk kayak kamu bisa bawa tim menang. Berarti lawannya payah sekali. Coach William nggak bisa diremehin. Nggak bisa diremehin. Kevin Haryono baru belajar dikit dari aku. Ini masih permukaan. Bisa pakai taktik untuk bawa tim kalian bisa menangin lawan. Emangnya sehebat apa? Dulu itu, aku hampir jadi pelatih tim nasional. Coba aja pertandingan tadi, aku yang langsung pegang kendali, pasti skornya udah jauh. Itu pasti. Iya, benar. Ayo pergi. Ayo jalan. Itu lagi. Setiap kali juga kamu yang kasih saran taktik penting makanya tim bisa menang. Biasanya kamu susah payah jadi pelatih kita. Dia cuma ongkang-ongkang kaki, tapi jasanya dia yang klaim. Bagi-bagi bonus. Wow. Asik. Prasetyo. Ya, Pak. Punya kamu. Ini. Makasih coach. Andre. Makasih pelatih. Punya kamu. Aku mau bilang satu hal. Posisi asisten pelatih kamu bakal diambil sepupu aku. Kerjaan kamu mulai sekarang cuma jadi tukang beres-beres tim. Coach William, lihatlah. Setiap pertandingan sebelum dimulai, aku yang siapkan semua taktik dan rencana permainan. Bahkan sparring juga aku. Kalau suruh aku jadi tukang bersih-bersih, tolong pikirin lagi. Kamu masih bisa bilang gitu. Pertandingan tadi gitu. Kalau Coach William yang langsung arahin, kita pasti nggak perlu susah. Kamu malah nyusahin tim. Menurutku, dari dulu harus ganti asisten pelatih. Iya benar. Iya benar. Tahu tuh. Tunggu nanti setelah sukses bawa tim jadi juara Liga Nasional, aku akan pergi. Kamu lagi asal ngomong apa? Iya, ngomong apa sih dia? Kamu tukang minum. Dulu kalau bukan ibu kamu yang minta ke aku, mana bisa dapat posisi asisten pelatih? Masih mimpi juara Liga Nasional. Halusinasi kamu lebih parah. Sudahlah, kita kan satu daerah. Jangan bilang aku sombong. Uang 3,6 juta ini, gaji kamu buat ngurus-ngurus tim. Kalau mau, maka kerja. Nggak mau, maka silakan pergi dari sini. Hah? Kamu kenapa refleks sedikit juga nggak punya? Kamu itu kan asisten pelatih. Asisten pelatih. Tim petir kita ini, tim juara. Banyak orang berebut pengen masuk. Kalau kamu masih ragu-ragu, kesempatan buat kerja ini pasti akan menghilang. Awalnya balik ke dunia basket, niatnya pengen ngebentuk tim juara Liga Nasional Basket buat nyelesain cita-cita guruku. Gak nyangka mereka ternyata. Sudahlah. Aku nggak mau lanjut lagi. Pak Kevin. Aku sudah memberimu muka. Dasar pecandu alkohol. Keluar dari tim kita. Kerja apapun di luar sana nggak ada yang mau terima kamu. Sekarang aku perintahin kamu balik ke sini dan minta maaf. Kamu, Kevin. Coach,
Tiap kali kita menang kayaknya selalu karena saran pentingnya Coach Kevin. Kita semua... Itu aku lagi latih dia. Ilmunya dia cuma sampah. Besok juga pasti balik untuk minta ampun ke aku. Bos, ambilin aku sebotol alkohol. Oke, bentar ya. Bentar lagi akan shoot. Kau dapat 3 poin lagi. Bola ini kayaknya masuk. Menurutku dia nggak masuk. Malah jadi airball. Kamu ngerti apa? Itu kan Joy, raja 3 poin di pertandingan basket. Lihat dia, nafasnya udah ngos-ngosan, gerakannya juga udah nggak stabil. Kelihatan sekali sudah kehabisan tenaga. 3 poin apanya? Dia beneran jago. Joy beneran lempar airball. Aku aja nggak nyangka. Ternyata dia. Bro. Oh. Makasih ya. Kamu ngerti juga. Kayaknya bisa main basket ya? Dulu pernah main. Oh. Gila. Paling enggak ini ada 50 meter. Dari sejauh itu masih bisa masuk. Pasti hoki. Anak muda. Aku sudah berumur. Malas jalan. Boleh bantuin lempar? Akurat sekali. Anak muda. Dengan bakat kamu main basket, itu pasti masuk terus. Gabung ke tim kita saja. Aku nggak tertarik. Jangan-jangan dia itu... Sepertinya kamu asisten pelatih tim petir yang dipecat ya. Gabung aja ke tim kita, gimana? Gaji pokok 16 juta, ditambah jaminan kerja. Uang nggak penting. Yang ku mau taktik sama sistem mainnya, semuanya harus dengerin aku. Selamat gabung di tim kami. Pak Tua, besok aku baru kesana buat laporan. Coach Barudin, kasih dia posisi asisten pelatih apa nggak terlalu sayang? Lihat dulu dia tanda tangan apa. Kontrak pemain Coach Barudin emang luar biasa. Aku selalu merasa kayaknya agak sesimpel itu. Cuma jadi asisten pelatih itu sayang sekali. Aku yakin nanti dia pasti bakal turun ke lapangan. Barudin, tim sampah kayak gini, mendingan dibubarin aja. Datang aja ke tim aku buat jadi asisten pelatih, gimana? Kalau bukan karena kamu sama pelatih kita itu lulus dari perguruan yang sama, sampai kayak kalian sama sekali nggak pantas untuk melawan kami. Cuma buang waktu saja. Ayo pergi. Ayo. Kamu buta ya? Asisten pelatih Kevin juga datang. Kakek Barudin. Bukannya ini pelatih suka mabuk yang sudah diusir dari tim petir? Iya kan? Kalian berani juga ya? Orang apapun bisa kalian tampung. Pelatih, urusan tim kami. Gak usah kamu ikut campur. Tim sampah emang suka ngerekrut pemain sampah. Asisten Kevin, gak usah tanggepin mereka. Sini aku kenali dulu. Ini Risa, dia bos dari tim kita. Semuanya, dia ini asisten pelatih baru di tim kita. Kakek Barudin, orang kayak gitu bisa diadilin nggak? Kelihatannya aja nggak bisa main bola basket. Iya, kalau dia beneran hebat, mana mungkin sampai diusir keluar. Kakek Bahrudin, aku percaya sama instingmu. Tapi kondisi tim kita sekarang, bahkan dibandingkan sama tim amatir aja, rasanya nggak ada yang bisa ubah keadaan. Siapa bilang? Tim yang barusan itu
Menurutku, mereka emang punya fisik yang lebih kuat. Tingkatin fisiknya. Mereka bisa rebut rebound kok. Kalian bisa pakai strategi bertahan 2-3. Kecepatan mereka nggak lebih dari kalian. Kalian bisa buka ruang buat gerak, terus passing bola yang banyak, lihat ada celah langsung tembak. Gitu aja. Kirain bakal kasih strategi jurus apa? Shooter jarak jauh butuh hoki. Kalau kita punya akurasi kayak gitu, dari dulu kita udah lakukan. Teori mah gampang. Pantes diusir dari tim petir. Nembak bola emang sesulit itu ya? Ngomong enak. Coba rasain. Ayo. Kakek Barudin, ini... Masa dia mau? Aku menemukan harta karun. Nembak bola emang sulit itu ya? Paling juga hoki, aku juga bisa masukin. Gila! Buset, akurasinya bagus sekali. Mulai hari ini, aku yang bakal latih kalian. Tahun 2025 dunia basket Provinsi Jaya, muncul tim kuda hitam. Tim yang sebelumnya nggak terkenal, tembus ke Liga Provinsi, masuk 32 besar. Si kuda hitam bawa kabar baik, lolos ke 16 besar Liga Provinsi. Tim ajaib makin kuat, menang satu pertandingan lagi, masuk ke 8 besar Liga Provinsi. Kuda hitam paling kuat di turnamen ini. Tim keajaiban langsung tembus 4 besar Liga Provinsi. Lihat. Lihat! Tim Sapa kayak gitu bisa masuk 4 besar. Sedangkan kalian, lawan tim 32 besar edisi lalu saja nyaris kalah. Kalian sebenarnya ngapain? Kamu ini ngapain aja? Teknik sama taktik makin jelek. Masuk 4 besar aja susah. Gimana bisa jadi juara? Kenapa pertandingan yang kau pimpin langsung bisa mainnya sulit? Pak Lesmana, kali ini emang kami yang lengah. Soal taktik, kamu masih nggak ngerti ya? Kita pasti bisa dapetin juara. Iya, benar. Semoga kali ini kalian bisa belajar banyak. Kalau nggak dapet juara, semua pergi aja dari sini. Waktu ada asisten pelatih Kevin kayaknya nggak sesulit ini. Kevin, sampai itu cabut dari kita. Kayaknya nggak ada tim yang mau dia lagi. Mungkin sekarang udah tidur di jalan. Itu kan asisten pelatih Kevin. Kok dia bisa ada di tim 4 besar? Beneran Kevin? Kamu asal bicara. Pelatih. Beneran. Kevin si sampah ini pasti pakai nama tim kita buat jadi batu loncatan biar bisa masuk tim kuat kayak gitu. Setauku pelatih kepala tim ajaib seorang pria tua di turnamen aja peringkat bawah. Gara-gara Kevin jadi sehebat itu. Sebenarnya Kevin masih lumayan berguna. Minimal bisa pijetin aku. Benar juga, masih bisa bantu kita analisa taktik lawan. Gimana kalau kita maafin dia aja, biar dia balik lagi? Enggak! Kalau nggak dapet juara, semua pergi aja dari sini! Hari ini kalau bukan karena pakai taktik yang Kevin bikin dulu, hampir aja kalah. Karena kalian semua, aku kasih dia kesempatan. Paling mentok, naikin dia gaji ratusan ribu. Bagus. Wah, hebat! Kita hebat! Mantap sekali. Luar biasa! Wah, gokil! Kita beneran lolos 4 besar. Pak Kevin, kamu keren sekali! Kakek Barudin juga hebat! Astaga, sejak Pak Kevin mulai latih kita semua makin jago. Iya, andai ketemu kamu lebih awal, kita pasti lebih kuat, iya nggak?
Pak Kevin, maaf ya. Dulu aku sempat ragu sama kamu. Gak nyangka anak ini. Kemampuan ngelatihnya juga hebat. Cuma gak tahu kapan. Bisa lihat dia main sendiri. Kevin, kita udah lihat langsung kemampuanmu ngelatih. Kamu lanjutin latih mereka aja. Akhirnya, aku bisa santai sedikit. Dasar Pak Tua. Pak Kevin, gak nyangka dipimpin sama kamu, tim kita bisa dapat hasil sebagus ini. Aku bener-bener gak tahu gimana harus ngucapin terima kasih. Kamu tunggu, aku punya kejutan buat kamu. Wah, kejutan. Apa Kejutan, nih? Coach. Wah. Ribut apa? Cepat latihan. Tapi Pak Kevin, lawan kita di semifinal kan tim rudal. Setengah bulan lalu, kita baru aja kalah 23-85 dari mereka. Kali ini, kita nggak akan dibantai kan? Nggak akan. Yang harusnya khawatir itu mereka. Kali ini kita pasti kalahin tim rudal dan balas dendam. Iya, balas dendam total. Selamat Kevin. Siapa tahu kita bisa rebut juara provinsi. Ya, kejar juara provinsi. Harus juara! Modal pas-pasan, tapi gayanya gede juga. Kalian para sampah masih mau dapatkan juara provinsi? Tempat jelek gini lapangan latihan kalian ya? Masa tempat begini dibilang tempat latihan? Benar-benar menyedihkan. Kalian kesini mau ngapain? Oh, aku mau kasih kamu kesempatan buat balik ke tim. Sekarang kamu cuma merendahkan diri dan minta maaf ke kita. Aku langsung izinin kamu balik dan tetap jadi asisten pelatih kita. Jadi pelatih di tim kita jauh lebih bagus daripada tim sampah ini. Kamu ngomong apa? Ngomong sekali lagi. Ayo ngomong. Ayo coba teruskan. Kalian itu nggak layak. Kevin, jangan nggak tahu diri. Buruan balik. Masalah kamu pergi waktu itu masih bisa kita maafin. Kalau enggak, nanti pas kita jadi juara, meski kamu sampai sujud pun, udah nggak bakal ada kesempatan lagi. Ya, aku puasin. Tiap bulan gaji kamu aku naikin 5 juta. Gimana? Minta maaf saja. Habis minta maaf bisa pergi. Minggir. Kevin, jangan main tarik ulur ya. Semua orang juga tahu kamu sebenarnya pengen balik. Sekarang udah dikasih jalan, malah ditambahin jadi gaji 5 juta. Kamu mau apa lagi? 5 juta? Pak Kevin, ini uang 200 juta bonus buat kamu. Kamu sudah bekerja keras. Gak cuma buat jadi sparring pemain, tapi juga nyusun strategi. Selain uang ini, kami kasih 40% saham tim ke kamu. Ini Gak kayak tim-tim tertentu yang perlakuin Pak Kevin dengan seenaknya. Pelitnya juga keterlaluan. Aduh, teknik kayak Kevin bahkan nggak nyampe kemampuanku. Cuma kamu yang matanya rusak sampai bisa pilih dia dan kasih dia keuntungan segitu banyak. Pantesan tim kamu dari dulu tim kelas 3. Beberapa tim itu masih mohon buat Pak Kevin balik. Berarti mereka nggak nyampe level tim kelas 3. Bener. Emang bener kata orang. Sampah itu memang cocoknya ditumpukan sampah. Tunggu nanti kita jadi juara provinsi. Meskipun sampai sujud di kaki aku nggak bakal izinin kamu balik. Ayo. Tunggu. Setahu aku, lawan kalian berikutnya itu tim Nagar yang sudah jadi juara provinsi 3 kali berturut-turut. Aku harap kalian nggak kalah sampai malu-maluin ya. Cuma tim Nagar? Itu cuma tim lemah kayak kalian yang akan takuti. Aku sudah melakukan riset pada seluruh strategi mereka. Tunggu aja nanti, lihat gimana kita bantai mereka. Sini, aku mau ngomongin satu hal. Aku sudah pelajari semua video juara tim petir 2 tahun terakhir. Pemain mereka sebenarnya biasa, tapi strategi tim mereka pintar sekali. Kelihatannya pelatihnya sangat pintar. Tim Nagar, nggak ada apa-apanya. Kita harus bikin mereka sadar apa itu tim kuat yang sebenarnya. Pada percaya diri nggak? Iya. Tapi aku lihat mereka di beberapa pertandingan terakhir mainnya biasa-biasa aja. Mereka mungkin lagi nutupin kekuatan, biar kesannya rendah. Guru aku dulu pelatih timnas. Tim yang dia bawa pernah kalah, jadi jangan pernah remehin mereka. Semangat! 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 Tim petir, semangat! Semangat!
kalian ternyata masuk 4 besar. Astaga, habis berapa buat nyogok ya? Kita nggak nyogok. Kita ngandelin kekuatan kita. Kekuatan. Kamu lupa ya setengah bulan yang lalu kalian kita bantai 85 lawan 23 sampai babak belur. Udah nyogok pasti nggak mau ngaku lagi. Nanti kita pasti bikin kalian nangis. Benar gak semuanya? Hah? Gak nyangka. Jaringan kalian besar juga. Tim rongsokan ini bisa masuk semifinal gara-gara nyogok. Sayangnya ketemu aku. Perjalanan kalian habis sampai di sini. Hah? Aku ingat waktu latihan bareng. Kalian dapat berapa? 23 poin. Aku beritahu kamu, kalau sampai kali ini kamu dapat 20 poin aja, aku akan jilat sepatumu. Kamu? Wah! Keren! Kenapa? Keren! Cepat gerak! Kok bisa begini? Gak usah panik, jangan takut. Tiap kali mereka juga kita bantai habis-habisan. Selama kita main bagus, kita pasti menang. Lihat yang benar! Pertandingan selesai. Yeay! Kita menang! Wah, nyaris sekali. Tadi hampir aja tim kalian bisa tembus 20 poin. Hai, mau jilat gak? Mainnya bagus. Meski tadi mainnya bagus, tapi lawan kita berikutnya lebih gila lagi. Jadi kita nggak ada waktu buat istirahat. Balik latihan. Oke. Ayo pergi. Oke. Kalah. Kita kalah. Kalahnya juga jauh sekali. Pelatih, kami udah main sesuai taktik kamu. Kenapa bisa kalah separah itu? Aku juga gak nyangka tim Naga hebat sekali. Kayaknya sejak Kevin pergi, setiap kali kita tanding, itu makin sulit. Kamu apa? Dulu bisa menang karena Kevin yang gak guna itu ya? Maksud aku bukan itu. Sudahlah. Dengarkan aku. Sebentar lagi. Hasil pertandingan sudah keluar, 100 lawan 19. Lihat, aku sudah bilang. Sampah kayak Kevin, dia emangnya punya kemampuan apa? Kalah 81 poin. 81 poin. Itu mah sama aja kayak 0 poin. Benar-benar bikin malu. Yang 100 poin itu tim ajaib. Kevin yang menang. Apa? Kevin sampah itu bisa ngalahin tim Rudal? Kamu nggak salah ya? Dia cuma hoki. Pemain andalan tim Rudal nggak ada yang main. Yang dimainin 3 pemain asing. Pemain asing? Oh, aku ngerti. Pasti mereka pemain baru. Iya. Kevin yang gak guna itu hoki sekali. Aku malah kalah sama kakek Bahrudin. Pelatih, 3 orang itu kan pemain top yang kita undang dari luar provinsi. Tim kita sekarang harusnya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan bisa 2 kali lebih kuat. Kok malah kalah sama tim ajaib? Gara-gara Kevin, dia buat tim ajaib jadi berubah total. Bos. Jangan panggil aku bos. Aku sudah keluarin banyak uang buat kalian. Kalian malah dibantai. Pergi aja kalian dari sini. Bos, jangan emosi dulu. Aku masih punya ide. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kamu pergi aja dari sini. Iya, iya. Pelatih, kita sudah kalah. Kita masih bisa ngapain? Kan masih ada timnya Kevin. Kita beli aja semua tim mereka. Terus kita pakai nama mereka buat ikut ke final. Ah, emang pelatih pintar sekali.
Maksud kamu apa? Kevin, kamu sukses. Tim kita mau keluarin 1 miliar buat beli timmu. Dan juga hak tanding kamu di final. Ini kontrak pembelian. Tanda tangan aja. Kenapa ketawa? Ini 1 miliar. Kamu seumur hidup gak bakal hasilin sebanyak itu. Kevin, kamu gak benar-benar merasa kamu sudah hebat kan? Tim Nagar sudah juara 3 kali berturut-turut. Tim kamu yang pas-pasan itu pasti kalah lawan mereka. Jatah ikut final yang kamu pegang itu cuma buang-buang aja. Kurang ya? Aku tambah 100 juta. Oh, tambah 100 juta. Minggir. $200 juta! Kevin! Kamu jangan jual mahal! Besok aku pengen lihat gimana kamu dibantai tim Nagar! Final kali ini bakal segera dimulai. Tim pertama sudah menang 3 kali lomba yang bernama Tim Naga. Siapapun pemain di tim mereka, semuanya hebat sekali. Setiap kompetisi yang mereka ikutin, mereka selalu menang dengan selisih lebih dari 50 poin. Mereka itu beneran tim para raja. Lawan mereka kali ini tim ajaib. Kenapa belum pernah dengar nama tim ajaib ini? Steven, setelah tim ajaib mendatangkan Pak Kevin, semua taktik dan strategi pertandingan disusun langsung sama Kevin. Di bawah arahan dia, tim ajaib terus menang. Bisa dibilang mereka kuda hitam terbaik. Kuda hitam? Sayangnya, mereka ketemu tim Nagar. Kuda hitam itu pasti bakal jadi korban. Menurutku, tahun ini juaranya pasti tim Nagar lagi. Ayo, pemanasan dulu. Terus, jangan lupa sama strategi kita. Ayo, anak-anak. Seperti biasa ya, kita sharing pendapat masing-masing. Ada ide atau saran, langsung aja. Dulu tuh tim ajaib cuma tim kelas 3. Babak penyisihan aja urutan paling bawah. Tahun ini bukan cuma tembus final. Mereka juga menang telak ngalahin tim rudal. Dengar-dengar asisten pelatih mereka itu Kevin yang dulu dipecat sama tim petir. Masa gara-gara dia? Orang ini kayak pernah ketemu. Di pertandingan mana? Dia aja. Cuma asisten pelatih yang udah dibuang sama tim petir. Kalian belum tahu ya, tim rudal kalah karena mereka ngeremehin lawan, akhirnya ganti 3 pemain. Tim ajaib itu sebenarnya cuma lagi hoki aja. Tenang aja pelatih, kali ini kita pasti menang. Oke. Ayo semangat. Ayo. 1, 2, 3. Semangat! Kevin, pertandingan ini kamu yang pimpin. Pelatih, Kevin, tim Nagar itu jauh di atas tim lain. Pelatih mereka itu murid langsung dari Dudi, sang pelatih timnas. Kita yakin bisa menang nggak? Kita bisa tembus final aja. Udah kayak keajaiban. Selama kita main habis-habisan, meski kalah pun, kita gak akan nyesal. pelatih, selama semuanya ikutin strategi aku, peluang menang sangat tinggi. Oke. Anak-anak, ingat strategi yang aku ajarin ya. Dan jangan sering dribble, perbanyak passing biar ruang terbuka lebar. Begitu ada kesempatan tembak, langsung aja. Jangan ragu, buat tembak. Semua denger kan? Oke. Ayo, yang terakhir, jaga mental kalian baik-baik. Jangan sampai terpengaruh lawan. 3, 2, 1. Semangat! Seriusan, pertandingan sepenting ini dipimpin sama Kevin. Tim ajaib pasti mikir dia sudah kalah, jadi mulai asal-asalan. Halah, strategi macam apa itu? Strategi yang dia bisa itu juga belajar dari aku. Kita lawan Nagar aja cuma berhasil dapat 50 poin. Tim abal-abal dia itu dapat 10 poin aja susah. Tapi menurutku Kevin itu orangnya nggak biasa. Siapa tahu beneran bisa menang. Kamu lagi ngelindur ya? Steven, kalau menurut kamu gimana? Aku sudah kenal sekali sama tim Nagar. Entah itu teknik, strategi, atau stamina. Mereka jauh di atas tim ajaib. Tapi asisten pelatih Kevin bisa bawa tim dari posisi juru kunci sampai ke final. Dipanggil tim ajaib bisa buat keajaiban. Kamu mungkin belum tahu, si Kevin itu sebenarnya mantan asisten pelatih tim petir. Tim petir saja kalah sama tim Nagar. Dia seorang asisten pelatih, masa bisa lebih jago dari pelatih kepala tim petir? Tim
tim ajaib langsung masuk ke 3 poin. Mana ada taktik sendiri? Semua kemampuan dia itu dari aku. Kamu kira aku buta ya? Orang bodoh pun bisa lihat. Kalau taktik dan arahan si Kevin jauh lebih hebat dibanding lawannya. Dasar sampah. Kamu yang pecat dia ya? Bukan, dia sendiri yang mutusin pergi. Kurang ajar. Malah buang orang sehebat ini dari tim. Otak kamu isinya sampah. Aku gak peduli gimana caranya. Begitu pertandingan kelar, kamu harus bawa balik Kevin ke tim. Kalau enggak, akan kuhabisi. Iya. Meskipun tenaga dan akurasi mereka ini kalah jauh dari kita, tapi strategi mereka aneh sekali. Kita jadi gak bisa tembus pertahanan. Kalau gini terus, kita bisa makin susah. Hei, gini aja. Jaga satu orang. Ngapain? Sini. Kamu main curang ya? Ayo. Main basket yang betulan. Kan wajar. Kamu ngomong apa? Sini kalau berani. Beres. Ayo sini. Ajar sini kalau berani. Bilang aja kalau nggak bisa main. Curang. Jangan curang begitu. Jangan macam-macam. Apaan kau ini? Jordi. Jangan jadi pengecut. Kau yang macam-macam. Jordi! Kemari. Mereka gerakannya sangat halus. Kayaknya sering main curang. Kamu asal jangan sampai dikurung, mereka nggak bakal berani kasar. Ngerti nggak? Main aman. Ayo. Kalian Udah pelatih. Selama bisa menang, pakai cara apapun gak masalah. bodoh amat. Kalian kurang ajar. Ini main bola basket atau berantem? Wasit, kamu buta ya? Kayak gitu gak kelihatan. Tim Nagar sampai main cara seperti ini. Waktu tinggal 48 detik, kita masih ketinggalan 10 poin. Gimana Pak Kevin? Awalnya aku kira dengan strategi dan taktikku kita bisa imbang saat melawan tim kuat kayak tim Nagar. Tapi dalam hal fisik dan daya tahan, kita memang jauh. Terlalu susah. Nyerah aja. Gak bisa. Aku harus hancurin mereka. Hebat. Kakiku. Bangun. Bangun. Ayo bangun. Kevin, sekarang gimana? Kita nggak punya pemain cadangan. Waktu juga udah mepet. Masa kita nyerah gini aja? Bisa dapat juara 2 kita udah lumayan puas. Dalam situasi sekarang, meskipun Dewa datang juga nggak bisa bantu kita. Gimana kalau kita sudahi aja? Aduh, sakit. Sial. Mereka sombong sekali. Nanti kalau badanku udah kuat, pasti bakal hajar mereka habis-habisan. Gimana kalau, Kevin, kamu yang main? Aku kan bukan pemain. Siapa bilang kamu bukan pemain? Coba lihat ini, kontraknya. Lagian, dari dulu, kamu kan udah masuk di daftar pemain cadangan. Deal, selamat gabung di tim kita. Dasar rubah tua. Kalau Kevin bisa main, mungkin kita beneran bisa comeback. Iya, kalau Kevin bisa main, mungkin kita ada harapan. Iya. Ya, benar. Kevin, gak peduli kamu pernah ngalamin apa. Tapi kalau kamu gak main, itu sih sayang sekali. Sejak aku kontrak kamu waktu itu, aku udah pengen lihat kamu main. Pak Barudin, aku udah bilang, aku nggak main lagi. Aduh, sayang sekali. Soalnya ini turnamen terakhirku sebelum pensiun. Mimpiku itu, menjelang pensiun bisa bawa pulang 1 gelar juara. Tapi kayaknya, seumur hidup ini, aku gak jodoh sama gelar juara. Kevin, ini Piala Dunia terakhir buat guru. Mimpi terbesarnya guru itu jadi juara Piala Dunia ini. Kamu bisa nggak bantu guru pensiun dengan sempurna? Tenang aja pelatih, pastilah. Juara 2! Juara 2!
Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Juara 2! Wasit, kita nyerah. Kalau gitu, kita lanjut pertandingan. Bagus, bagus sekali. Tapi ingat, nggak boleh diulangin. Apa? Aku nggak salah lihat kan? Asisten pelatih jadi pemanasan. Jangan-jangan dia bakal turun ke lapangan. Serius? Wah, asisten pelatihnya beneran main. Aku udah lama menjadi komentator, belum pernah lihat yang kayak gini. Cuma sisa 35 detik, masih ketinggalan 13 poin. Dewa turun aja juga susah. Tim ajaib sudah gila ya. Bisa-bisa nyuruh Kevin main. Skill dia itu paling cuma tinggi sedikit dari orang biasa. Masuk lapangan, kayak mempermalukan diri, mending langsung nyerah aja. Tapi menurutku, Kevin masih bisa ngebalikin keadaan. Itu cuma sisa-sisa perjuangan. Gak guna juga. Cuma sisa 35 detik. Siapapun yang dimasukin gak bakal bisa. Asisten pelatih bisa main apa? Tim ajaib pasti kalah. Iya, sudah. Apa tim ajaib sudah kehabisan pemain? Kok bisa-bisanya masukin kamu? Kamu bisa main gak? Hah? Mau gak? Aku ajarin dikit. Lompatannya gila. Ini. Cepat-cepat. Tahan dia. Tahan dia. Banyak yang jaga dia. Gak percaya kalau dia bisa nembus. Kevin bodoh ya. Kalau bola itu bisa masuk, aku makan tai. Sayang sekali. Sampah, tetap aja sampah. Enggak, belum kelar. Apa? Tadi aku lihat apa? Dia bisa terbang! Astaga! Aku ingat sekarang. Itu jurus andalan si Kevin. Naga bangkit serentak gaya topan. Hah? Jangan-jangan dia itu. Ternyata beneran. Nggak nyangka, benar-benar nggak masuk akal. Dan sekeren itu ternyata dari seorang asisten pelatih. Itu dia bisa mainkan. Itu gila sekali. Kakek Bahrudin, dia. Sesuai dugaanku. Sesuai dugaanku. Cepetan balik. Asisten pelatih ini keren juga. Kok ramai sekali? Gimana kalau kita ke sana? Asisten pelatih mana bisa ngebalikan keadaan. Tim ajaib udah pasti kalah. Iya. Tadinya aku kira dia cuma jago nembak. Gak taunya. Kakek Bahrudin, kita beneran dapat permata. Gak nyangka Kevin bisa main, jago sekali. Wah! Pak Kevin hebat sekali. Gak usah bertahan, lakukan full press. Oke. Kevin, kamu jangan senang dulu. Masih ada 29 detik. Gak yakin kamu bisa balikin keadaan. Steven, menurut kamu tim ajaib bisa comeback nggak? Asisten pelatih itu lumayan berbakat, tapi waktu di pertandingan tinggal dikit. Buat balikin keadaan susah sekali. Udah nyerah aja. Kalian pasti kalah. Kalau ternyata kita menang gimana? Terserah kamu aja. Gak perlu kamu ngapa-ngapain. Tapi minta maaf dulu karena tindakan kotormu. Kalau sampai kalian kalah, kalian harus sujud minta maaf. Cepat sekali. Cepat sekali. Cepat jaga. 2 orang jaga. Jangan kasih dia deket ring. Pemain tim ajaib sudah kehabisan tenaga. Bola ini cuma dimainkan sama Kevin. Kamu nggak bakal bisa lewat. Mungkin bisa ngelakuin itu. 35 detik 13 poin. Kalau dia nyamain skor, muka kita ditaruh mana? Sisa 9 detik terakhir. Mau dilanggar pun, pokoknya tahan dia. Tinggal 9 detik. Gak usah nyerang. Umpan-umpan aja. Biar habisin waktu.
Gawat, Kevin dikepung. 2 poin, cuma selisih 2 poin. Sisa waktunya 3 detik. 3 detik buat satu bola. Nggak mungkin. Ini beneran Kevin. Dulu aku benar-benar buta. Orang kayak Kevin gini malah nggak dipakai. Malah percaya sampah kayak kamu. Pak Lesmana, sebenarnya aku juga masih ada kemampuan. Kemampuan apa? Semuanya salah kamu yang pecat Kevin. Kalau kamu nggak undang dia, aku bakal habisin kamu. Iya. Ini nggak bisa dicegah. Level mainnya, main di NBA juga lebih dari cukup. Sekarang sisa 3 detik. Pokoknya harus tahan Kevin. Jangan sampai dia pegang bola. 3 detik. Kamu bisa buat keajaiban nggak? Bola terakhir. Semangat. Semangat! Huh. Dia pegang bolanya. Kepung dia! Coach, tahan, tahan. Kacau! Udah nggak sempet. Sudah mau selesai. Lompat! Jangan kasih dia lempar! Sayang sekali. Dia udah lempar. Masuk, gak masuk, gak masuk, gak masuk, gak masuk. 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 35 detik 13 poin. Auranya McGrady masuk ke dia. Ini bakal dicatat di sejarah basket. Tim ajaib bisa bangkit dan menang. Selamat buat tim ajaib. Astaga, ini juga bisa menang. Tim ajaib hebat sekali. Kevin keren. Gak mungkin. Gak nyangka, ini terakhir kalinya aku melatih. Akhirnya bisa juara. Bagus sekali, bagus sekali. Semua ini berkat Kevin. Kakek Bahrudin, ini semua berkat mata tajam kakek. Kita menang. Ini bukan mimpi kan? Kita menang! Kita menang. Ini bukan mimpi kan? Kita menang! Ayo jalan. Keren, keren. Sudah bersusah payah. Kamu masih ingat taruhan itu nggak? Sampai sekarang, kamu masih nggak mau ngaku salah ya? Sebagai pemain basket, kamu bahkan nggak punya jiwa basket paling dasar. Kamu bikin aku kecewa. Kevin, aku bakal ajak pemain aku buat minta maaf ke pemain kamu. Maaf. Pelatih, aku bakal tepatin janjiku. Maaf. Kak Kevin, aku mau nanya. Skill basket kamu itu, aku cuma pernah lihat di pemain legendaris. Jangan-jangan kamu muridnya dia. Skill basket kamu itu, aku cuma pernah lihat di pemain legendaris. Jangan-jangan kamu muridnya dia. Kevin muridnya pemain legendaris. Bener nggak? Pelatih, kamu lagi ngomong apa? Kita kan udah kalah. 35 detik. Bisa cetak 13 poin. Itu emang keajaiban yang dia bikin. Cuma Kevin yang bisa gitu. Kita kalah juga, nggak malu-maluin. Ayo jalan. Iya. Ayo jalan. Ayo.
Mau kemana? Kita mau minta maaf sama Kevin. Ayo. Tahu kamu sehebat itu, makanya merendahkan orang. Tim petir bisa juara, itu semua berkat kamu. Tolong maafin kami, hati orang hebat itu lapang. Tim kita ini, semua ingin kamu balik, biar bisa kasih kita kesempatan buat belajar. Iya. Pelatih Kevin, kamu berhasil buktiin dirimu. Sekarang kamu bisa balik lagi dengan penuh kebanggaan. Makasih ya, Palsmana. Tapi aku di tim ajaib benar-benar gembira. Aku juga nggak mau ninggalin tim ajaib. Lagi pula, sekarang aku nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Lagian, dulu dia nggak jago strategi juga. Masuk. Guru, aku kalah. Maaf ya, anak-anak tim aku padahal udah main pakai cara kotor. Tapi aku dengan gak tahu makhluk, gak cegah mereka. Aku udah langgar apa yang guru ajarin tentang semangat sportivitas. Langgar yang bagus. Gak tahu malunya juga keren. Kalau bukan karena kamu main licin, aku juga gak bisa nemuin seorang pelatih dan pemain yang sehebat dan sepintar ini. Guru, perkataanmu kotor sekali. Gak nyangka, aku baru jadi ketua asosiasi basket, langsung nemu talenta sehebat ini. Bagus, bagus sekali. Hah? Yeay! Semuanya turun dulu, angkat pialanya, kita foto bareng-bareng. Ayo Pak Kevin, aduh pialanya. Ini, asisten Kevin, kita bisa menang semua gara-gara kamu. Aku cuma asisten pelatih. Posisi ini harusnya buat kakek Barudin sama Risa. Nah, tim ini bisa sampai sejauh ini semua karena kerja kerasmu. Sekarang aku sudah mutusin, mulai hari ini kamu resmi jadi pelatih tim ajaib. Posisi pelatih ini sekarang milik kamu. Kakek Barudin. Nah, jangan kecewain harapan aku ya. Kevin, ini emang buat kamu. Kevin. Ya. Ayo siap-siap buat foto. Yuk. 3, 2, 1. William, kamu ngapain? Ngapain? Tentu aja, ambil balik barang yang sudah jadi milikku. Benar, piala ini pelatih kita juga harus dapat bagian. Pak Guru, dulu yang ngalahin kamu itu Kevin, bukan William kan? Cuma modal taktik sama skillnya William. Masih mau kalahin aku. Emang, level teknik sama taktiknya Kevin susah ditebak. Tapi kalau William... Kemampuan Kevin tidak kalah dari aku. Hal ini cuma dia yang ada kesempatan buat lakuin itu. Pak Guru, bukannya kamu bilang mau jadi pelatih utama? Kok malah jadi ketua asosiasi basket? Sejak pertandingan Dewa Dang itu, basket kita belum pernah masuk 16 besar lagi. Atasan kasih tekanan. Kali ini minimal harus masuk 8 besar Piala Dunia biar nama negara kita naik. Makanya aku ditunjuk khusus berbentuk tim basket. Sudahlah, ayo kita lihat. Oke, silakan Pak Guru. William, maksud kamu apa? Maksud aku apa, Kevin? Kalau bukan gara-gara aku, kamu kira kamu bisa sehebat ini? Piala ini anggap aja buat balas budi. Piala ini anggap aja buat balas budi. Bocah, kamu lupa ya pelajaran tadi. Sekarang bikin masalah lagi.
Budi, hutang aku sudah lunas. Aku udah nggak ngutang apa-apa lagi. Nggak ngutang? Kalau nggak ada William, sekarang kamu mesti di kampung buat cuci piring. Strategi kamu itu juga diajarin sama William. Kebaikan kita itu, seumur hidup kamu juga nggak bisa balas. Kevin, permintaanku juga nggak berlebihan. Serahin piala juara ini ke aku. Kita ini satu daerah, bahkan satu kampung. Masih ada hubungan keluarga juga. Aku juga penolongmu. Kamu nggak mungkin lupa Budi, kan? Aku belum pernah lihat orang nggak tahu malu kayak kamu. Balikin itu piala ke kita. Kevin, kamu bisa pakai hati nurani nggak? William itu penolong kamu. Kalau nggak ada dia, kamu juga nggak ada hari ini. Kalian berdua memang tidak tahu diri. Dulu yang remehin dia itu kalian. Sampai kalian usir, sekarang malah bahas ini. Apa kalian mau dihajar ya? Bukan gitu. Kevin, tanya ke hati nuranimu, kamu nggak ngerasa salah? Waktu itu, kamu yang ninggalin tim, sampai akhirnya nggak ada orang yang ngurus tim. Makanya kita kehilangan kesempatan jadi juara. Aku salah. Aku salah karena kenal kamu. Aku benar-benar salah lihat. Dasar gak tahu balas budi. Ini ada apa? Kenapa acara penjara malah ribut? Sudah. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Kevin, ternyata aku salah lihat kamu. Aku kecewa sama kamu. Piala juara ini aku yang bawa. Mulai sekarang kita udah nggak ada urusan lagi. Hubungan kita juga putus total. Kamu? Risa, orang yang pura-pura tidur nggak bakal bisa dibangunin. Ngomong ke orang kayak dia, mau dijelasin juga percuma. Bener juga. Selama dia nggak minta balas budi udah cukup. Berhenti! Kenapa kamu pegang piala kemenangan milik Kevin? Kenapa disebut piala milik Kevin? Piala ini punya aku. Bukannya kamu pelatihnya tim petir? Tim petir peringkat 4 kan? Kamu siapa? Ngapain urusin hidup aku? Oh, pelatih. Aku ingat. Dia pelatih dari tim Elang Perkasa. Oh, pantes timnya ampas. Maaf ya, aku males ngomong sama yang kalah. Minggir. Aku males ngomong sama yang kalah. Minggir. Waktu itu yang memimpinkan Kevin. Apa hubungannya sama kamu? Hei, aku nggak mau ngomong sama kamu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Jangan-jangan kamu mau rebut paksa gelar juara ini ya? Hah? Kamu lucu juga. Rebut paksa apa? Piala ini emang dari awal punya aku. Apa? Punya kamu? Kamu pikir kamu layak? Sekarang aku lagi kesal. Cepat minggir! William, piala udah kasih kamu. Kamu masih aja semena-mena. Kevin, apa maksudnya kasih ke aku? Piala ini memang milik aku. Oke. Aku nggak nyangka di provinsi kita masih ada aja pelatih gak tahu malu kayak kamu. Mulai sekarang, kamu dipecat sama asosiasi basket. Pecat aku? Kamu siapa? Apa maksudnya? Kamu pikir kamu pantas? Pak Guru. Pak Guru? Aku kenalin kalian dulu. Ini guru aku, Dudi Santoso, mantan pelatih kepala timnas. Sekarang ketua asosiasi basket. Ketua? Pak Ketua? Ketua? Pak Ketua? Pak Ketua, maaf sekali. Tadi aku nggak tahu diri. Maaf sudah nyinggung kamu. Tadi kamu bilang aku nggak pantas ya? Pantas sekali. Benar-benar pantas. Ketua, tadi aku benar-benar buta. Aku nggak sengaja. Jangan ambil hati ya. Tadi bukannya kamu bilang minta aku pergi dari sini, hah? Mana ada? Aku orang kecil. Suruh aku yang pergi. Sekarang aku pergi. Kamu... Sekarang aku punya hak buat pecat kamu gak? Oh, Pak Ketua, aku tahu aku salah. Kamu bukan tahu kesalahanmu, tapi kamu tahu kamu gak bisa jadi pelatih lagi. Gak nyangka di asosiasi basket kita masih ada pelatih kayak kamu. Ini benar-benar mempermalukan asosiasi kami. Kedepannya, mending gak usah jadi pelatih lagi, biar gak ngerusak masa depan orang. Pak, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ampunin atau enggak, bukan aku yang nentuin. Kevin, bukan. Sepupu, aku tahu aku salah. Kita kan satu kampung. Kita juga masih keluarga. Ibuku ke ibumu juga sangat baik. Masa kamu gak tolong aku? Sudahlah.
Ibuku ke ibumu juga sangat baik. Masa kamu nggak tolong aku? Sudahlah, William. Karena ibuku, kamu pergi aja. Mulai sekarang, jangan ngomong aku ngutang ke kamu. Jangan buat masalah lagi. Ayo pergi. Pergi! Pergi! Pak Ketua, untung ada kamu. Ya, Kevin. Pertandingan terakhir itu bikin kamu malu ya. Padahal masih bisa kasih kontribusi. Nggak nyangka, pertandingan pertama aja sudah kalah telak. Selamat, Kevin. Kamu berhasil jadi juara Liga Provinsi. Makasih banyak, Pak Ketua. Semua ini juga berkat kerja keras tim kita. Pak Kevin, kamu nggak apa-apa kan? Semua ini juga karena Ketua yang bantu kita. Pak Ketua, Asisten Kevin. pelatih. Sekarang Kevin bukan asisten pelatih kami, tapi sudah jadi pelatih kami. Pak Kevin, hari ini guru kami datang karena ada urusan penting. Mau minta bantuanmu. Minta bantuanku? Kevin, orang hebat kayak kamu selalu ketutup dengan kemampuan kamu. Kamu harusnya udah bisa mimpin tim buat kancah internasional. Maksud Pak Ketua? Guru kita lagi pengen bentuk tim nasional buat ikutan Piala Dunia. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal kurang pelatih utamanya. Kevin, Piala Dunia itu baru panggung kamu. Pak Kevin, tanpa kamu, tim kita mungkin cuma bakal ikut turnamen amatir. Bisa jadi juara provinsi aja, kita udah seneng. Kevin, tim nasional itu emang tempat yang paling cocok buat kamu. Iya, Pak Kevin. Kalau tim nasional butuh aku, itu kehormatan buat aku. Tapi kalau nggak ada kakek Barudin dan Risa dan semua anggota tim ajaib, nggak mungkin ada aku. Sebagai pelatih kepala timnas, bukan berarti nggak bisa bawa tim ajaib buat ikut tanding. Iya, Kevin. Kalau gitu, kamu nggak mungkin nolak kan? Kalau gitu, aku jadi ngerti. Kalau timnas emang butuh aku pasti siap. Iya. Besok di Hotel Nagar buat ngerayain juara Liga Provinsi, kita bakal adain pesta syukuran. Nanti kita bakal undang tim terbaik dari provinsi sama tokoh olahraga terkenal buat ngeramein acara. Kalian wajib datang ya. Nanti aku bakal kenalin kamu secara resmi ke seluruh provinsi. Makasih, Pak. Pak Guru. Kevin, besok aku sama dia masih harus beresin sesuatu. Kayaknya nggak bisa datang tepat waktu. Ketua, fokus pada urusanmu aja. Selamat atas juaranya. Jangan lupa besok harus ajak keluarga biar bisa bareng-bareng nikmatin kebahagiaan itu. Kalau gitu, kita nggak ganggu lagi. Kami pamit dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Bu, kalau dihitung-hitung, sudah 2 tahun lebih nggak ketemu sama Ibu. Keterlaluan sekali. Kevin, malunya hari ini akan aku ingat. Aku bakal bikin kamu minta maaf. Pelatih, mending biarin aja. Sekarang si Kevin dijaga sama Pak Dudi. Lagian, dia udah bukan asisten pelatih. Siapa bilang Kevin bukan orang tim kita lagi? Jangan lupa, surat resign-nya Kevin belum ditandatangani juga kan? Aku punya ide. Aku sudah bilang juara ini emang seharusnya jadi milik aku. Ayo, cari kontrak masuknya Kevin. Coba lihat, anakku jadi pelatih tim juara provinsi. Pertandingan kali ini, kalau nggak ada si William, nggak bakal bisa menang. Nggak nyangka ya dari kampung kita bisa lahir orang terkenal. William ini, sejak kecil tuh aku udah merasa dia itu anak emas. William itu udah menang banyak kejuaraan.
Dia pelatih paling top di provinsi ini. Tapi kayaknya itu anaknya Bu Susan. Ini kan anaknya Susan. Dulu pas dia ke kota juga nggak ada hasil. Habis itu pulang kampung. Lalu Susan sampai minta tolong William bawa dia ke kota biar lihat dunia. Aduh, anakku William karena masih ada hubungan keluarga akhirnya bantuin dia dengan kasih posisi jadi asisten pelatih. Aduh Clara, kamu baik sekali. Tapi sejujurnya jadi asisten pelatih juga cuma kayak pesuruh. Susan? Susan? Tampilanmu bagus juga. Barusan Kevin teleponan sama aku. Katanya tim basket yang dia latih baru aja menangin kejuaraan. Ada orang penting mau adain pesta. Anak ini sudah sukses, tapi masih ingat sama aku. Kevin maksa aku suruh datang lagi. Susan, kamu pasti salah denger. Anakmu kan cuma asisten, mana mungkin bisa jadi juara. Yang juara itu pasti William. Tapi kata Kevin dia mimpin tim sampai juara. Kevin gak bakal bohongin aku. Kak Susan, Kevin pasti bohongin kamu. Cuma pelatih yang bisa bawa tim basket juara. Kevin cuma bantu-bantu di tim. Anak ini demi terkenal sampai asal bicara. Meskipun bukan dia, yang mimpin tim juga gak masalah. Sekarang dia udah sukses. Aku sebagai ibunya juga senang. Sudah, aku pergi dulu. Dia udah suruh orang buat jemput aku. Aku pamit dulu. Kevin, anaknya gak jujur. Iya, gak kayak William. Tapi Clara, Kevin yang cuma asisten pelatih saja bisa dapat undangan ke pesta. Terus anak kamu, kenapa gak ajak kamu? Ajak, tentu saja diajak. Pasti, aku lagi siap-siap. Pasti karena William sibuk. Aku diam-diam ke sana biar kasih dia kejutan. Ayo kita seburu-buru. Ini telur yang aku siapin buat istriku. Kamu siapin telur? Iya. Si Susan masih nungguin. Menurutmu, Kevin, bakal sediain mobil apa? Ini kan pertama kali ibunya masuk kota. Gaji asisten pelatih basket cuma 8 juta. Mana sanggup sediain mobil bagus? Paling nebeng mobil biasa. Tante, nama Tante Susan ya? Iya. Kamu itu? Oh, aku disuruh Pak Kevin buat jemput Tante. Jemput aku? Naik mobil ini? Jangan sampai mobilnya kotor. Kevin itu sekarang lagi naik daun pelatih tim juara. Naik mobil kayak gini malah jadi nggak enak. Ayo Tante. Oke. Hati-hati. Loh, sekarang gaji asisten pelatih segede itu ya? Mobil mewah ini, cewek cakep kayak gitu. Ini jangan-jangan cuma pura-pura kaya. Tapi kayaknya bukan. Menurut pengalamanku jadi mak comblang, cewek cakep kayak gini mirip kayak pengantin baru lagi jumpa mertua. Maksud kamu, Kevin yang bawa tim juara? Iya. Bukannya dia cuma asisten pelatih? Kevin dulu memang asisten pelatih. Sekarang udah jadi pelatih tim ajaib. Kita bisa juara itu semua karena jasanya. Juara? Kevin berhasil bawa tim juara. Dia emang sehebat itu ya? Bagus sekali. Bukan cuma hebat. Sekarang Kevin itu sampai diundang jadi pelatih di tim nasional. Tante. Waktu Kevin ke kota, aku selalu takut dia diserang. Gimana kalau dia sakit atau ada musibah? Aku yang udah tua begini, kan gak bisa bantu apa-apa. Tante. Kevin dari kecil emang udah berbakat, tapi dia anaknya agak sombong. Gak ngerti gimana caranya bergaul. Dulu dia sempat pergi 10 tahun lalu. Sejak balik waktu itu, dia kayak hilang semangat. Akhirnya aku maksa dia buat ke kota. Aku gak pengen hidup dia cuma bisa di desa ini. Kamu pikir dia ke kota?
Aku sebagai ibunya, mana agak khawatir. Tapi sekarang baguslah. Aku tahu dia punya masa depan. Aku udah lega. Nak, kamu itu bos dia ya. Makasih ya udah jagain dia. Makasih. Tante, aku sebenarnya semua ini hasil kerja keras Kevin. Kalau bukan karena dia, tim kita pasti udah bubar. Gadis kecil, kamu udah punya pacar belum? Anakku baik sekali. Selama ini dia belum pernah pacaran. Tante, kita berangkat dulu ya. Ayo. Maaf ya Tante, ada telepon. Halo? Aku nggak balik. Oke, baik. Aku akan kembali. Maaf ya Tante, aku lagi ada urusan. Tante masak dulu ya. Kevin ada di dalam, nanti aku kabarin dia. Nggak apa, kamu sibuk dulu aja. Oke. Hari ini nggak boleh bikin malu anakku. Halo Bu, tolong tunjukin undangan. Undangan? Aduh, lupa bawa. Tapi, lihat nggak? Anakku juaranya. Pesta hari ini dibuat khusus buat dia. Cepetan minggir. Maaf ya Bu, sesuai aturan tanpa undangan nggak boleh masuk. Hei, kalian satpam ini kenapa banyak urusan? Hari ini anak aku itu bintang utama pestanya. Kalau kamu berani halangin aku pasti akan hancurin seragam kalian. Minggir! Gimana kalau gini aja? Ibu telepon anaknya dulu. Telepon apa? Kamu buta ya? Ini kan sudah jelas sekali. Anak aku itu pelatih tim juara. Kalau kalian masih halangin aku mau minta anakku copotin seragam kalian. Pelatih juara? Jangan-jangan dia itu orang yang dipesenin khusus sama ketua. Minggir! Diam! Kenapa ngomong gitu? Maaf ya Tante, satpam ini memang nggak ngerti adat. Buat ibu jadi kalang. Sini, aku antar. Pas kali kamu datang. Hotel kalian punya satpam macam apa? Nggak peka sama sekali. Berani-beraninya halangin aku. Langsung pecat aja. Iya. Tante benar, silakan. Itu kan Kak Clara. Halo Bu, tolong tunjukkan undangannya. Undangan ya? Ada. Undanganku mana ya? Nggak apa-apa, Ibu tenang aja. Cari pelan-pelan. Anak muda, aku itu pelatih tim basket juara. Dia yang suruh aku datang ke sini. Tapi aku nggak nemuin undangannya. Boleh nggak kasih aku masuk? Bu, anak ibu punya undangan berapa? Cuma satu. Ibu, kamu pasti salah orang. Soalnya pelatih tim juara provinsi cuma satu. Itu kan, barusan ada ibu pelatih yang masuk ke dalam. Anak ibu pasti bukan yang juara. Coba ibu lihat lagi, apa salah tempat? Ini kan Hotel Nagar. Bener kok. Kenapa? Pak, kata ibu ini anaknya juga pelatih tim basket yang juara. Anak muda, sebenarnya aku punya undangannya. Cuma lagi nggak ketemu. Anak muda apanya? Jangan pura-pura bodoh. Ibu dari pelatih yang menangin lomba baru aja masuk. Orangnya aja nggak kayak kamu. Pakaian yang kamu pakai udah jelas penipu. Cepat pergi. Aku bukan penipu. Anakku yang suruh aku ke sini. Aku beneran nggak nipu kalian. Coba lihat. Kamu mana mirip dengan ibunya sang pelatih. Kalau akting harus lebih meyakinkan. Badannya saja bau busuk. Aku beneran gak bohong. Anak muda, anakku itu ada di dalam. Kamu panggil dia keluar. Masih gak mau pergi ya? Kalian berdua ngapain diam aja? Kalau ganggu tamu penting, percaya nggak aku pecat kalian? Maaf Bu, mending ibu pulang dulu. Anak muda, anakku beneran ada di dalam. Kalian panggil dia keluar. Aku gak nipu kalian. Aku beneran jujur. Kamu pergi saja.
Ini telur ayam kampung. Kevin sangat suka makan. Jangan berakting lagi, hah? Sampah di lantai, cepet beresin semua. Kalau enggak jangan salahin aku ya. Undangan. Undangan. Aku benar-benar punya. Aku tahu ada. Kenapa kamu teriak? Kamu pasti seorang penipu. Kamu penipu. Anak kamu juga penipu. Ibu, karena ada undangannya, silahkan masuk. Tunggu bentar. Kamu mau ngapain lagi? Kamu mau ngapain? Aku tahu kamu punya. Tapi sampah ini nggak boleh dibawa masuk. Buang aja sana. Acara ini didatengin sama orang-orang penting. Nggak bisa biarin mereka melihat sampah-sampah ini. Kamu masih mau masuk nggak? Kalau nggak mau masuk, bawa sampahmu dan pergi. Dasar sampah, aku sudah baik ke kamu. Masih ngaku ibu pelatih juara, najis. Memangnya anakmu bisa? Kamu! Sudahlah ibu. Kita ini siapa? Menang debat juga bisa apa? Anakmu suruh kamu datang itu biar ibu senang. Pales mana juga orang penting. Kamu juga nggak mau kalau nyusahin anakmu kan? Makasih anak muda. Nggak apa. Ayo silakan, silakan. Clara, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Emangnya aku nggak pantas? Aku kan ibunya dari pelatih yang bawa tim juara. Acara mewah kayak gini buat ngerayain anak aku. Gimana? Keren kan? Kalau bukan karena anakku, kamu seumur hidup nggak bakal bisa masuk ke tempat kayak gini. Kamu sama Kevin harusnya berterima kasih sama anakku. Clara, kamu itu salah paham. Anak kamu cuma masuk 4 besar. Anakku yang jadi pelatih tim juara di kejuaraan provinsi kali ini. Pelatih, kita masuk gitu aja boleh? Apanya yang nggak boleh? Gelar juara ini dari awal punya aku. Sekarang aku pegang kontrak ini. Hari ini kalau bukan aku yang juara, tetap aja jadi punya aku. Ketua hari ini beneran gak bakal datang? Gak akan. Tapi kita nggak punya undangan. Kita ini tim juara. Mana butuh surat undangan? Kevin, kamu sombongin apa? Punya kontrak ini, aku jadi bintangnya pesta hari ini. Susan, kamu gila ya? Anak kamu cuma asistennya anak aku. Kayaknya kamu lagi mimpi. Clara, kamu pasti salah paham. Risa bilang ke aku, Kevin, dia sudah resign. Sekarang dia pelatih, bukan asisten pelatih. Susan, aku males ngomong sama kamu. Perkataan anakmu itu, kamu bisa percaya ya? Anakmu itu bukan anakku. Dia sampai sekarang masih aja tukang cuci piring. Masih ngaku-ngaku juara, najis. Kamu lagi? Ini Hotel Nagar, bukan kampung kalian. Kalau masih buat masalah, meskipun kamu bawa undangan, aku akan usir kamu. Enggak, bukan gitu. Pas sekali kamu datang, anaknya wanita ini itu asisten pelatih tim anakku. Aku curiga, kayaknya dia curi undangan dari anakku buat datang ke pesta ini. Enggak, bukan begitu. Itu undangan emang buat aku. Aku nggak curi. Aku emang curiga sama kamu. Kerjaannya asal bicara. Ngaku-ngaku anaknya juara tim basket. Menurut aku mana ada juara. Pergi. Anakku itu beneran juara. Oke, kamu bilang anakmu itu juara. William, anakku ada di sini. Ini penting. Ini nggak penting. Yang penting itu buka matamu. Lihat baik-baik siapa yang angkat pialanya. Itu anakku.
bukan anakmu. Anakmu cuma pantas jadi asisten pelatih anakku. Aduh, kelihatannya orang kalem. Ternyata nggak tahu malu sekali. Ini perayaan kemenangannya sang pelatih, malah ngaku-ngaku anak kamu. Anaknya juga sama aja, bisa-bisanya nipu ibunya sendiri. Kelihatannya juga bukan orang benar. Masa sih Kevin lagi nipu aku? Ngapain diem aja? Buruan usir wanita nggak tahu malu ini dari sini. Dasar penipu gila. Pesta ini, kamu sama anakmu, kita nggak terima. Pergi. Jangan berakting kasihan. Cepat pergi. Siapa yang nyuruh kamu berbuat demikian? Ibu, kamu nggak apa kan? Kevin? Kenapa kamu bohongin aku? Ibu nggak berharap kamu sukses. Aku cuma pengen kamu nggak nyolong, nggak nipu, nggak bohongin orang. Kenapa kamu bilang kamu juara di pertandingan ini? Aku nggak bohong. Kita beneran juara. Masih berakting. Teruskan aktingnya. Kamu memang juara. Tapi, kamu cuma numpang identitas sebagai asisten pelatih buat jadi juara. Aku sudah lama meninggalkan tim basket anak. Aku bukan asisten dia lagi. Aku jadi juara sebagai pelatih kepala tim ajaib. Kamu punya kemampuan apa? Menurut aku, kamu harus kena akibatnya. Lihatlah dengan baik. Yang pegang piala juara itu anak aku. Itu anakmu yang gak tahu malu. Waktu bagi piala, malah rebut piala kami. Dasar kurang ajar. Berani bilang anakku nggak tahu malu. Aku habisin kamu. Lepasin tangan aku. Lepasin. Kevin, kamu sekarang berani juga. Hari ini bukan cuma ngerebut nama baik anak aku. Kamu juga bohongin ibu kamu. Bikin cerita kayak gini. Aku ngomong beneran. Gak percaya tanya aja anak kamu. Hah? Lepasin aku. Kevin, kamu mau ngapain? Tolong lepasin. Susan, ini anak yang kamu banggain itu. Dulu, kamu sama ibumu sampai mohon ke William. William itu baik hati, makanya dia kasih kesempatan kerja buat dia. Tapi akhirnya kalian malah gitu, nggak tahu diri. Lepasin. Kevin. Dengar aku ya, aku nggak ngutang apa-apa. Jadi kedepannya jangan pernah pakai itu buat ancam kami. Kamu kenapa masih tiduran? Cepetan panggil satpam, suruh mereka usir yang nggak tahu malu ini. Heh, sialan, masih berani pukul aku. Bawahan! Jangan pakai tangan. Ayo kita pergi. Sekarang juga kita pergi. Kevin, ayo kita pergi. Jangan ribut lagi. Ibu, kamu tenang aja. Aku ngerti situasinya. Sekarang baru takut. Sudah telat. Ngapain masih bengong? Serang! Tunggu bentar. Sebelum kamu mulai, mending pahamin dulu keadaannya. Kalau enggak, kalau sampai Pak Dudi marah, yang bakal repot itu kalian. Jangan sok ngaku orang penting. Kayak kamu kenal sama Pak Dudi saja. Kalau aku bilang, aku beneran kenal gimana? Oke, kamu bilang kamu juara kan? Buktiin ke aku. Hah? Ibu, kasih aku undangannya. Sekarang aku minta kamu, baca tulisan di atas. Kata demi kata, dengan suara keras. Dengan hangat menyambut sang juara Liga Provinsi kali ini, tim ajaib, Pak Kevin. Ikut acara di Hotel Naga Terbang diadakan di ruang pesta hotelnya. Kamu itu kayaknya kurang nyebutin satu kata. Ini mana mungkin?
Anakku itu pelatih dari tim juara. Mana mungkin, Kevin? Enggak, aku gak salah baca. Nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin. Ini pasti palsu. Palsu! Kamu dengar kan? Pelatih kepala tim ajaib. Anakmu itu pelatih utama dari tim petir. Prestasinya juga bagus, berhasil masuk 4 besar. Sedangkan aku udah beberapa bulan lalu ditendang keluar dari tim petir. Makanya aku pindah ke tim ajaib. Aku yang sekarang jadi pelatih kepala tim ajaib dan bawa tim juara. Kamu bisa cek beritanya. Beneran? Kamu lihat beritanya? Liga Nasional Bola Basket muncul satu kuda hitam yang nggak dikenal siapa-siapa. Tim ajaib langsung nembus ke 4 besar. Yang di berita itu Pak Kevin. Tim juara di pertandingan ini juga tim ajaib. Jadi pelatih tim juara itu Kevin. Kamu buat aku jadi salah paham. Tante, Kevin cuma salah paham. Ini cuma salah paham. Nggak ada urusannya sama aku. Ini cuma salah paham. Sekarang baru tahu salah. Tante, maaf ya. Aku beneran minta maaf. Minta maaf apa? Akhirnya kelar juga. Gak nyangka bisa kekejar acara jamuan ini. Itu artinya acara hari ini nggak bisa tanpa kehadiran guru. Kamu ini, sejak aku jadi ketua asosiasi basket, kamu makin pintar ngomong aja. Itu semua karena guru ngajarin aku dengan baik. Jalan, jamuannya kayaknya baru aja mulai. Oke, silakan guru. Aduh, William, akhirnya kamu datang juga. Cepetan bilang ke mereka, Kevin itu asisten kamu, yang juara itu kamu. Emangnya ibuku salah bicara? Gelar juara tahun ini aku juga punya andil. Anakku. Ibu, percaya sama aku. William, yang juara itu tim ajaib kami. Apa hubungannya sama tim petir kalian? Kami juga nggak bilang kalau tim ajaib gak juara. Tapi gelar juara ini juga ada andil dari tim petir. William, tebal sekali mukamu. Waktu itu, aku udah minta tolong sama Pak Ketua buat kasih kamu kesempatan. Sekarang kamu kayak gitu lagi. Ampunin aku. Sekarang kamu aja masih jadi asisten aku. Kenapa kamu ngomongnya begitu? Maksud kamu apa? Lihat baik-baik. Ini apa? Waktu kamu pergi, kan belum ada tanda tangan surat pengunduran diri. Jadi, sekarang kamu masih jadi asisten pelatih dari tim kami. Asisten pelatih tim petir dapat juara. Berarti tim kita juga menang, Kalian gak tahu malu sekali. Kevin, kamu anggota tim kita, malah bantu tim lain buat ikut kompetisi. Kamu sudah melanggar aturan. Iya nggak semuanya? Iya. Lihat sendiri kan, anak aku itu pelatih juara. Kevin, tadi kan kamu sombong. Lanjutkan saja. Dengan kontrak ini, aku bisa buat kamu masuk penjara. Masuk penjara? Jangan. William, kita kan masih saudaraan. Saudara? Emang dia pantas? Aku bawa dia dari kampung ke kota. Kasih dia kerja, ajari dia strategi, kasih dia pengalaman. Gak nyangka ujung-ujungnya aku dikhianati sampai aku dipermalukan. William, Tante mohon sama kamu. Aku cuma punya satu anak. Tolong maafin dia. Tante mau sujud buat kamu. Tante Susan, gak perlu sampai segitunya. Kalau mau aku maafin dia juga boleh. Selama sekarang, dia sujud depan aku untuk minta maaf, bilang dia itu anjingnya aku, pasti aku ampuni. Mimpi! Tante sujud sama kamu. Aku yang sujud. Biar aku yang sujud.
Tunggu! Tunggu! Tunggu, pria tua dari mana? Kamu pikir kamu siapa? Dasar murahan! Ternyata ibu dan anak sama aja. Hei pria tua, kamu sudah bosan hidup ya? Lepasin! Hei, lepasin aku! Lepasin! Dasar wanita murahan, kamu tahu gak dia siapa? Aku nggak peduli dia siapa. Hari ini anak aku jadi bintang utama. Anak aku paling besar. Ini adalah Dudi dari Asosiasi Basket, Pak Dudi. Kamu? Pak Tua, kenapa kamu datang? Aku udah tahu semuanya. Aku gak mau main kasar. Mending kamu riset sendiri aja. Pak Tua, aku... Pak Ketua. Bagus. Bagus sekali. Waktu itu Kevin kasih kamu hidup. Gak jangka. Dia malah digigit balik. Kalian ini emang sampah yang gak tahu diri. Pak Ketua, dengerin penjelasan aku. Sebenarnya kontraknya itu... Berarti, coret nama William dari Asosiasi Basket. Masukin ke daftar hitam. Segera cabut lisensi pelatihnya. Rio, dilarang ikutan semua kegiatan basket. Baik. Pak Ketua, kamu gak bisa gitu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Kevin, Tante Susan, kita dari satu kampung. Kita juga masih keluarga. Tolong kasih kesempatan lagi, boleh nggak? Aku udah bilang, kesempatan cuma sekali. Hutang budi aku sudah lunasin. Jangan cabut sertifikat pelatihnya William. Susan, Kevin, dulu pas kamu masih di kampung cuma bisa cuci piring. Anakku William yang angkat kamu naik. Kita satu kampung dan masih keluarga. Maafin aku, ini salahku. Maafin aku. Sapam! Seret mereka keluar dari sini. Jangan, Baik. jangan, kasih kesempatan lagi. Jangan. Ya, tolong. Nggak bisa. Ayo pergi. Baik. Ibu Kevin, anakmu benar-benar hebat. Kevin, bukan cuma kali ini jadi juara turnamen tingkat provinsi. Nanti, dia juga bakal mimpin tim nasional buat tanding ke tingkat dunia. Bagus sekali. Kevin, Ibu lihat kamu sekarang makin keren aja. Ibu beneran bangga. Juga senang sekali. Sekarang keluarga kita udah nggak kekurangan. Kamu harus jaga diri baik-baik. Ibu, aku mau kasih kamu baju yang bagus. Kita dandan dikit dan jalan-jalan biar bisa santai. Kamu luangin waktu buat nemenin Risa. Tahun ini usaha dikit. Tahun depan ibu pengen gendong cucu. Ibu ngomong apa? Dia itu atasanku. Iya, anakku. Kamu kan udah besar. Risa itu anaknya baik, sifatnya bagus. Kamu jangan bikin ibu kecewa ya. Lagian, kamu berani bilang kamu nggak ada rasa sama Risa. Sedikit. Astaga ibu jangan khawatir lagi. Urusan aku sendiri, aku yang ngerti. Baik-baik.